Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Sebelumnya Ibu memberikan selamat kepada semua yang naik ke kelas 11 dan bertemu dengan saya lagi dalam pelajaran geografi. Nah, semoga kalian tetap semangat ya, walaupun pada masa pandemi ini kalian belajar dari rumah, belum bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat. Untuk pelajaran-pelajaran berikutnya akan Ibu sampaikan lewat video-video. Jadi pantengin terus video Ibu di video berikutnya ini. Terima kasih. Oke, mari kita masuk ke materinya. Untuk kelas 11 geografi. Jadi materi pertama kita kali ini adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, seperti yang kalian lihat ya di gambar ini, jadi judulnya kan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Kira-kira apa saja yang kita pelajari dalam materi ini sudah bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari poros maritim. Karena kalau kita tidak tahu pengertian poros maritim, kita tidak akan memahami pembahasan dari materi selanjutnya. Nah, yang berikutnya, kita juga harus paham mengenai letak luas Indonesia. Karena letak dan luas Indonesia ini sebagai bekal atau potensi Indonesia dalam mengembangkan lokasinya sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang ketiga adalah batas-batas Indonesia. Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya, di penjelasan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan transportasi di Indonesia yang berkaitan dengan poros maritim dunia. Mengapa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia nanti akan dijelaskan di pembahasan yang ini. Oke, mari kita lanjutkan materi kita. Jadi kita tadi membahas empat pokok bahasan ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari poros maritim. Poros. Kalian tahu poros toh, berarti poros itu adalah pusat. Nah, kita bahas dulu poros maritim itu apa. Poros maritim bisa kalian lihat di sini. Gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Berarti bisa kalian garis bawahi di sini. Untuk menjamin konektivitas antar pulau. Konektivitas antar pulau itu apa? Konektivitas itu apa sih? Konektivitas itu adalah hubungan antar pulau. Seperti yang kita tahu Indonesia itu adalah negara kepulauan yang tidak bisa dijangkau semuanya lewat jalur darat. Artinya kita harus menjangkau lewat laut maupun udara. Nah, pada pembahasan kali ini karena kita membahasnya poros maritim, jadi kita lebih membahas ke kelautannya. Kemudian pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Karena yang kita bahas adalah poros maritim, berarti kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan maritim, kemaritiman atau kelautan. Jadi kalian harus paham dulu ya, apa itu maritim? Maritim itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, baik itu potensinya, transportasinya, maupun sarana dan prasarananya nanti yang akan menunjang Indonesia sebagai poros maritim. Begitu. Selanjutnya kita bahas lagi adalah 5 pilar Indonesia jadi poros maritim dunia. Artinya apa? Jadi kita ini memiliki 5 pilar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada KTT ya. Jadi ada 5 pilar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Apa saja itu? Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Artinya kita itu tidak boleh lupa kalau kita itu adalah negara maritim. Kalian ingat peribahasa nenek moyangku seorang pelaut? Ya, berarti itu sebagai landasan kita untuk mengembangkan atau mengingat kembali budaya maritim Indonesia untuk menunjang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian yang kedua apa?
komitmen menjaga sumber daya laut. Jadi menjaga sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, melalui penempatan nelayan sebagai pilar utama. Artinya apa? Jadi kita itu sebagai bangsa Indonesia harus punya komitmen menjaga sumber daya laut Indonesia sama kedaulatan pangan, agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam laut kita sebagai sumber daya pangan. Jadi kita tidak kekurangan pangan lagi, dan kita harus memaksimalkan peran nelayan ini sebagai pilar utamanya, karena tidak mungkin kita mau cari di mana itu ikan kalau tidak dicari nelayan, begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur ya, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Tadi kan sudah rada disinggung di atas ini. Kalau poros maritim itu berarti kita harus menjamin konektivitas antar pulau. Nah, menjamin konektivitas antar pulaunya bagaimana? Berarti di sini dengan membangun tol laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Kemudian yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak mitra Indonesia untuk kerjasama dalam bidang kelautan. Ini paham ya, kalau ini gampang. Kemudian yang kelima, membangun pertahanan maritim. Jadi karena kita sebagian besar wilayahnya adalah lautan, jadi kita harus membangun pertahanan yang luar biasa di bidang maritimnya, tidak hanya di daratnya tapi harus di bidang kelautannya, begitu. Nah, dari tadi kita membahas tol laut di sini. Mungkin ada yang masih bingung, tol laut itu apa sih, Bu? Tol laut itu apakah jalan tol di atas laut atau bagaimana? Atau kayak jembatan Suramadu itu yang seperti jalan tol tapi dibangun di atas laut? Tidak. Jadi sama sekali tidak begitu. Jalan tol laut itu bukan jalan tol yang dibangun di atas laut. Artinya tol laut itu apa? Kita itu memaksimalkan potensi laut Indonesia dengan melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan untuk mempermudah hubungan antar pulau. Intinya, kita itu memaksimalkan potensi laut dan melengkapi sarana dan prasarananya ini agar apa? Agar mempermudah hubungan antar pulau di Indonesia. Karena pulau di Indonesia itu kan pisah-pisah toh, kita dihubungkan oleh laut. Jadi kita harus memaksimalkan potensi laut Indonesia sebagai sarana transportasi, begitu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai letak Indonesia. Kenapa kita harus membahas letak Indonesia? Karena letak Indonesia ini sebagai modal dasar Indonesia bisa atau tidak ini mengembangkan dirinya sebagai poros maritim dunia. Kalau misalnya kita sudah tahu potensi kita melalui letak, potensi Indonesia, jadi kita bisa mengembangkan atau tahu bisa dikembangkan atau tidak Indonesia itu sebagai poros maritim dunia, begitu. Yang pertama, letak Indonesia. Letak Indonesia itu kita akan membahas 4 letak ya. Pertama adalah letak astronomis. Kalau letak astronomis dari SD kita sudah belajar letak astronomis itu apa? Berarti letak yang berhubungan dengan lintang dan bujur. Tahu garis lintang, tahu garis bujur. Garis lintang itu adalah garis hayal yang membagi Indonesia menjadi utara dan selatan. Kalau garis bujur itu garis yang membujur dari atas ke bawah, yang membagi Indonesia jadi bagian barat dan bagian timur, begitu. Kalau mungkin biar kalian lebih jelas, Ibu akan tampilkan ini ya. Jadi garis lintang itu yang mana, Bu? Garis lintang itu yang ini, yang melintang ini. Nah, ini namanya garis lintang. Ini tuh adalah garis hayal, tidak ada sebenarnya aslinya itu. Tapi ini untuk mempermudah kita menggambar bentuk asli Indonesia, begitu. Kalau garis bujur yang mana, Bu? Garis bujur itu yang ini.
yang membujur dari utara ke selatan, membagi Indonesia menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, garis bujur Indonesia dibagi menjadi beberapa garis bujur, begitu ya. Jadi paham. Oke, selanjutnya letak geografis. Letak geografis itu letak apa sih, Bu? Nah, kalau letak geografis itu berkaitan dengan posisi nyata Indonesia. Ya, jadi posisi nyata itu bagaimana? Jadi kalau posisi nyata Indonesia itu dari SD kita sudah belajar posisi Indonesia itu berada di silang dunia, yaitu antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas letak geologis. Letak geologis itu apa? Berarti dia berkaitan dengan batuan. Begitu. Kalau letak geomorfologis berarti ini adalah bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi itu bagaimana sih, Bu? Namanya bumi itu kan tidak datar. Jadi bumi itu kita bergelombang, makanya ada gunung, ada lembah, ada laut, ada danau. Itu yang membuat dunia ini tidak rata begitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu letak astronomis. Nah, letak astronomis itu tadi sudah Ibu singgung di pembahasan pertama. Kalau letak astronomis itu berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Kalau kita lihat di peta yang tadi di sini, nah, berarti letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak di mana sih? Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, apa sih kenapa kita harus membahas letak astronomis Indonesia sih, Bu? Kenapa harus dibahas? Apa kaitannya ini sama poros maritim? Ini sangat berkaitan dengan poros maritim atau materi yang akan kita bahas. Pertama kita bahas dulu dari dampaknya. Dampak dari Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu apa? Dampak yang pertama adalah dari segi iklim. Indonesia terletak dilewati garis khatulistiwa dan terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu berarti kita masih iklim tropis. Kemudian yang kedua, keanekaragaman flora dan fauna. Kenapa kita memiliki keanekaragaman flora dan fauna? Pertama, sinar matahari sepanjang tahun. Berikutnya, Indonesia iklim lembab karena penguapan tinggi, tanah subur. Nah, ini semua sinar matahari, iklim lembab, tanah subur mendukung keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu. Yang kemudian kalau bujur tadi Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, sama, ini dampaknya apa sih terhadap Indonesia? Kalau bujur itu sebagai patokan waktu. Nah, ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Seperti yang kita tahu, kalau kita berada di Sulawesi berarti kita masuk ke waktu Indonesia Tengah, begitu. Nah, bagaimana kita tahu kenapa kok Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu? Ini ada perhitungannya. Jadi kalau dihitung 141 dikurangi 95 itu ada 6. 46. Nah, 46 ya, kira-kira jadi 46 derajat. Nah, sedangkan di sini ada ketentuan kalau
1 jam itu adalah 15 derajat atau 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, jadi kalau ini dibagi 46 dibagi 15, hasilnya jadi 3, sekian. Dari dasar inilah kita mengetahui Indonesia menjadi 3 daerah waktu. Begitu.